Jemaat Kristus, sebelum memulai ibadah minggu pagi ini, kita berdoa di dalam hati. Jemaat Kristus yang mengikuti ibadah minggu di gereja secara langsung, begitu juga jemaat yang mengikutinya di rumah melalui live streaming, kita akan memulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada ayat kedua kita berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini yang terambil dalam Matius 24 ayat 20. Matius 24 ayat 20. Bertobatlah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Kur Gloria secara virtual.
mendengar firman Allah yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat 9. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat 9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai para tembok-tembok pengapungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, dan telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Qur'an.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Rogate 22 Mei 2022. Topik Minggu, bertekun dalam doa. 01 CD khusus. CD khusus kepada satu jemaat dewasa akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 22 Mei 2022 di ibadah pukul 18.00 WIB. 02 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu 26 Juni 2022. B. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. C. Rapat panitia Pesta Gotilon akan diadakan pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022 setelah ibadah siang. Dimohon kehadiran semua panitia. D. Bazar makanan diadakan di depan pintu gereja setelah ibadah pagi dan siang. Dimohon partisipasi semua jemaat. 03 Partangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah Partangyangan Jumat tanggal 27 Mei 2022 adalah wilayah 13. Jadwal Partangyangan wilayah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 04 Jadwal perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan hari Pentakosta. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 26 Mei 2022. Sekolah Minggu pukul 07.00 WIB, Bahasa Indonesia. Pukul 7.00 WIB, Bahasa Indonesia. Pukul 10.00 WIB, Bahasa Batak. Pukul 18.00 WIB, Bahasa Indonesia. Hari turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama, Minggu 5 Juni 2022, Sekolah Minggu pukul 7.00 WIB, Bahasa Indonesia. Pukul 7.00 WIB, Bahasa Indonesia. Pukul 10.00 WIB, Bahasa Batak. Pukul 18.00 WIB, Bahasa Indonesia. Hari turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua, Senin 6 Juni 2022, masuk pukul 19.00 WIB, Bahasa Batak. 05 Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 05.1.1 Seksi Parupuan.
Sermon Inahanna akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, pukul 10.00 WIB di Ruang Serbaguna. Dimohon kehadiran semua Inahanna warta ini sekaligus sebagai undangan. 05.1.2 Pasca Remaja dan Naposo Bulung. Pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022, Remaja dan Naposo Bulung gereja kita akan mengadakan ibadah Paskah yang dilaksanakan di ibadah pukul 18.00 WIB. Rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Ibadah diisi persembahan pujian Remaja dan Naposo. 2. Virtual choir perwakilan Remaja Naposo. 3. Persembahan pujian. 4. Pembagian snack di ibadah Minggu pagi, siang, dan sore. 5. Menerima tamu di ibadah pagi, siang, dan sore. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Sending. Perayaan Paskaraya Seksi Sending dan Musik dengan pekerja terminal, pedagang, drive, taksi, dan ojol se-Pasar Minggu diadakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun tema perayaan Paskaraya Seksi Sending dan Musik adalah sebagai berikut. Tema tak terpisahkan dari kasih Allah dan tersirang sian holong di roha ni debata. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Subtema, melalui perayaan Paskah Marturia ini, gereja kita akan semakin terpanggil mewartakan keselamatan, kasih Allah melalui pemberitaan Injil kepada setiap orang, agar semakin kuat dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari Seksi Sending. 05.3 Dewan Diakonia. 05.3.1 Seksi Pendidikan. Sesuai presentase dan rapat Seksi Pendidikan dan Parhalado di hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, disepakati gereja kita akan membuka PAUD dan diharapkan sampai terbentuknya Yayasan HKBP Pasar Minggu. Tim kerja diserahkan kepada Seksi Pendidikan. Marilah kita doakan agar pelayanan gereja kita dapat semakin berkembang. Rencana detail akan diinfokan lebih lanjut. 06 Pernikahan. 06.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Marganda H. Hutagalung SH MSc, putra dari Bapak Sintua Dr. Dolok Hutagalung MSI, dengan Ibu Mardiana Kartini Boru Sirait Sibarani MSI. Alamat Jalan Setiabudi Barat nomor 22, Setiabudi, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Menteng, Resort Menteng, dengan Dr. Mas Ria Elizabeth Katarin Boru Sianipar, putri dari Bapak Sintua Kiraman Ronald Sianipar SHMM, dengan Ibu Arta Evelina Boru Napitupulu SEMM. Alamat Jalan Muara Depan nomor 17, RT 08 RW 03, Wilayah 2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 di HKBP Menteng, Resort Menteng. 07 Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 22 Mei 2022, telah pindah keanggotaan Jemaat Keluarga Daniel Horatio Rupert Marpau, Ibu Nelly Ferayanti Boru Huta Barat,
dengan 1 orang anak. Alamat Jalan Kebagusan 4 nomor 72 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, wilayah 11. Pindah ke HKBP Sekadau, Resort Sanggau, Kalimantan Barat. 08 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022. Nama-nama ada di warta jemaat yang telah disediakan buat kita. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal pasal 10 ayat 27. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita dengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon, dilanjutkan dengan sosialisasi dari seksi sending. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pagi hari ini telah mengantarkan kita ke bait-Nya yang suci. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Sobok Simajuntak STH, juga Amang Inang Perhalado, ruas jemaat kita, yang kami cintai, ruas Naposo dan remaja, dan juga semua jemaat yang sedang berkebaktian secara online. Tak terasa 1 bulan lagi kita akan melaksanakan Pesta Gotilon, yaitu tanggal 26 Juni 2022. Walaupun kami sebagai panitia di sini sudah berkali-kali dari bulan Maret sampai mungkin 1 bulan lagi, kami mohon jemaat tidak bosan-bosannya mendengar sosialisasi dari panitia. Sebagaimana juga panitia tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita jemaat Tuhan. Kembali saya coba mengingatkan kita, makna Pesta Gotilon adalah ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan tentang apa yang telah kita terima selama hidup kita. Kalau kita coba renung-renungi, sudah seberapa jauh sih kita memberi ucapan syukur sama Tuhan? Kembali kita ya ke putar balik ke zaman dulu, zaman jemaat mula-mula yang bisa kita baca di Kisah Rasul-Rasul. Jemaat itu sampai menjual harta mereka, menjual hartanya diserahkan ke rasul-rasul, kemudian dipergunakan secara bersama-sama. Sangat luar biasa. Kita masih jauh dari situ. Atau kita kembali melihat zamannya orang Israel sudah keluar dari Mesir, sudah sampai di tanah perjanjian. Mereka disuruh Tuhan memberikan perpuluhan, dan mereka memberikan itu perpuluhan. Kita masih jauh dari situ. Saya coba-coba coret-coret, sudah seberapa sih ucapan syukur yang kami berikan? Saya
oret-oret itu target panitia sekitar 1,5-1,6 miliar ya setahun. Saya coba-coba kalikan jemaat gereja kita sekian ribu dengan rata-rata pendapatan segini, dengan untuk menghasilkan 1,6 miliar ini ternyata hanya 1-2% dari pendapatan rata-rata ya. Nah, itu yang saya coba coret-coret itu, tapi itu ininya saya sendiri. Masih jauh dari jemaat mula-mula sama orang Israel yang zaman dulu. Begitu. Dalam rangkaian Gotilon ini kita lakukan seperti hal-hal yang lalu, tidak ada yang luar biasa. Bedanya hanya di sini sekarang kita ada penjualan kupon dan juga penjualan barang-barang lelang. Bedanya sekarang barang-barang lelang sudah dijual. Dapat kita lihat di depan ya. Dengan maksud tentu saja nanti pada saat pesta, suasana pesta kita akan lebih dominan. Tidak seperti lalu-lalu suasana lelangnya yang dominan, sehingga menunggu lelang ini terasa membosankan. Nah, sekarang nanti di saat pesta 26 kita suasana pestanya yang dominan. Sehingga kita harapkan sebelum ke pesta Gotilon kita bisa berlomba-lomba memesan di petugas-petugas yang sudah ada di depan ataupun melalui situa wilayah kita. Hasil pesta Gotilon sebagaimana kita ketahui itu akan digunakan untuk keperluan dewan-dewan. Namun sebagian juga kembali langsung kepada jemaat. Misalnya beasiswa, diakoni sosial yang berbagi bagi orang yang membutuhkan, dan juga itu bagi orang yang meninggal kan gereja memberikan juga setiap warga kita yang meninggal. Jadi sebagian sudah kembali ke kita. Nah, oleh karena itu Amanginang, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui ucapan syukur di pesta Gotilon. Mari kita menabur di ladang Tuhan. Apa yang kita tabur akan kita tuai nantinya. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kita tabur sesuai kemampuan kita masing-masing. Demikian sosialisasi dari panitia pesta Gotilon. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemi ini, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Gotilon dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Horas. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pandita Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pandita S. Simanjuntak. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKB Pasar Minggu. Yang kami hormati Amang Inang segenap jemaat HKB Pasar Minggu, serta yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung, dan remaja HKBP Pasar Minggu yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa atas kasih dan rahmat-Nya
kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah pada saat ini. Perkenankan kami mewakili panitia ibadah perayaan Paskah Raya, seksi sending dan musik bersama pedagang, pekerja terminal, driver, dan ojol HKBP Pasar Minggu menyampaikan dan mengundang Amang Inang Parhalado, kur sending, pedagang, pekerja terminal, driver, dan ojol untuk hadir dalam ibadah Paskah yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, waktunya pukul 16.00 WIB, bertempat di gereja kita, Gereja HKBP Pasar Minggu. Kami mengharapkan kehadiran pedagang, pekerja terminal, driver, ojol, baik dari jemaat HKBP Pasar Minggu maupun yang belum atau bukan menjadi jemaat kita. Dalam ibadah Paskah ini, temanya adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Di mana tadi ayat Alkitabnya telah disampaikan pada saat warta jemaat, dan subtema juga telah disampaikan, tidak akan kami ulangi di sini. Melalui perayaan Paskah ini, HKBP Pasar Minggu diharapkan semakin giat memberitakan Injil keselamatan baik di gereja, masyarakat, dan bangsa, serta membawa jiwa-jiwa semakin dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adapun susunan acara Paskah Raya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Paskah pada pukul 16.00 WIB pada hari Sabtu 28 Mei yang akan datang. Yang kedua, setelah ibadah dilanjutkan dengan pencarian telur Paskah, diikuti oleh segenap yang hadir. Ini sebagai bentuk kebersamaan dan kesehatian, di mana dalam pencarian telur Paskah ini terdapat nanti beberapa hadiah, ada telur yang berbeda daripada telur-telur yang lain. Dan terakhir, acara ramah tamah, makan bersama, ramah tamah, game, dan hiburan bertempat di ruang serbaguna. Sebagai akhir kata, demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan menyertai acara demi acara sehingga berjalan dengan sukacita. Horas.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya coba mengirit waktu kita. Sekarang telah jam 8, mudah-mudahan bisa kita selesai jam 8.30. Saya berpehamu kan? Karena orang biasa mengejar minggu pagi, sahumatok bukan? Pagi mah itu, sahumatok panonin. Tapi saya kira karena warta kita lumayan panjang dengan sosialisasi terpaksa makan waktu, jamunya duduk penuaing. Nak pula biar hamu sangar pe hamuan non tu Bogor tu Puncak. Saya ibadah pagi. Sebelum saya sampaikan khotbah ini amanginang, kebetulan saya harus berkhotbah pagi dan ibadah siang, dan nanti akan beribadah bersama seluruh pendeta di perayaan Paskah remaja dan pemuda kita. Ada dua hal yang mau saya sampaikan sebelum khotbah ini. Pertama, amanginang, sebagaimana kita dengarkan dalam warta tadi, telah resmi kami terima melalui sermon atau rapat perhelado bahwa kita akan semakin selalu berusaha menumbuh kembangkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Dan hampir 1,5 tahun saya setelah melayani di sini, ini telah lama saya dengung-dengungkan. Gereja kita akan berusaha melalui seksi pendidikan akan membuka PAUD. Jadi PAUD ini walau dulu itu dibeda-bedakan, TK berbeda dulu dari PAUD, berbeda dari playgroup, tapi sekarang itu satu. Jadi PAUD itu menaungi TK, menaungi playgroup dan lain sebagainya. Dan kita mengharapkan sampai terbentuknya yayasan gereja ini yang bisa menaungi beberapa kegiatan-kegiatan. Saya belum tahu apakah di DKI sudah ada yang memiliki yayasan, tapi saya cukup merindukan itu. Karena saya sedikit memahami bidang itu, banyak manfaatnya menginang, termasuk dalam hal gerakan-gerakan sosial dan pengembangan-pengembangan yang lain. Seksi pendidikan kita studi banding tanpa pamrih, tanpa dibayar. Mereka langsung membuat presentasi yang luar biasa dengan studi banding dengan HKBP Jati Asih. Dan kita sambut Mei di bagian Salas Niroha, sebulan bertumbuh berkembang, dan mungkin bukan hanya itu nanti. Saya selalu berusaha menginang walau di tengah-tengah badai pandemik, bagaimana gereja kita tetap bisa eksis dalam rupa-rupa pelayanannya. Yang kedua menginang, sebelum khotbah ini kita sekarang mulai bergeser dan semoga Tuhan memberkatinya dari era pandemik menuju endemi. Jadi gabe mulak mahita tokken naik herana beradaptasi musai itu suasana baru. Lilik kita mengatur jarak kosongonon dan bui songonon sonari gabe mulak mahita musekom mengatur tuha somalat tanah somal. Mulai kita merekur walau masih kita batasi, dan mungkin kegiatan yang lain semua sudah tatap muka. Sekolah minggu kita sudah harus tatap muka sebentar lagi, ibadah remaja sudah harus tatap muka, dan pengajaran sudah disetting 2 kali dalam sebulan, 2 kali ibadahnya dan lain sebagainya. Tutu gudang ma gabe herana beradaptasi hitan nomusi itu suasana endemion. Alani marilah saling memberi hati dan pikiran agar semua perjalanan-perjalanan pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Horas madhita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Rogante hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 18.
Mari kita ikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi bahagian dari kehidupan setiap orang percaya dan bahagian kehidupan kita, bahkan seluruh yang mengaku percaya, yang menyebut diri sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, bahwa berdoa dan bernyanyi adalah dua sisi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Dua hal nasuboi sirangon sengolu nina porsea martangiang dohot maredde. Di awalnya manginang dari sudut tradisi gereja, minggu-minggu rogate ini khususnya di Lutheran ini dirayakan luar biasa. Dirayakan cukup luar biasa sekitar tahun 470-an di masa Bishop Mamertus, Bishop di Vienna. Rogate itu berasal dari kata Latin rogare, yang artinya berdoa, menyampaikan, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu di gereja Lutheran setiap minggu-minggu rogate ini selalu dirayakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan itu betul-betul dinikmati sebagai sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari sang pemilik kehidupan itu sendiri, yaitu Kristus Tuhan. Alanido ubbasejo jotak kamanginang bahwa orang Kristen itu gaya hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Gaya-gaya orang hidup orang Kristen itu berbeda dengan yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena wajah-wajah dan rupa-rupa setiap orang Kristen itu adalah wajah-wajah dua, adalah wajah-wajah yang bernyanyi, adalah wajah-wajah yang selalu menampakkan dia menyatu dengan Tuhannya. Oleh sebab itu makanya orang Kristen itu berbeda melihat dan menanggapi seluruh hidup yang terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ala si partangi yang gohi dari hot si paredde tu Tuhan ya kamanginang dapat tuduhon hidup kita yang selalu menyatu terikat dengan Tuhan. Gabe marasing gohi ta mamereng nguluon dohot carat ta menanggapi segala kondisi yang terjadi dalam hidup. Dangdos ngulut ta menanggapi sesuatu yang terjadi di nguluon do talak naso porsea di Tuhani.
pasti berbeda. Hari Rabu yang lalu saya sedikit panjang dalam PA mengenang lansia. Saya katakan begini, karena saya masih stambuk 90-an, dan biasanya di masa-masa mahasiswa, segala ilmu pengetahuan yang baru terus saya muncul terbigi. Tapi tahun 90-an bahkan sampai mendekati tahun 2000 masih jarang orang mendengar bagaimana sebenarnya kita dari sudut perspektif Kristiani kita melihat dan menangani sebuah konflik. Lalu muncullah teori-teori pembahasan yang disebut dengan teori resolusi konflik tahun 2007 Jangmai. Lalu banyak orang pelatihan bagaimana sebenarnya berkonflik, apa manfaat konflik, dan bagaimana kita melihat dari sudut pandang iman Kristiani kita terhadap konflik. Sungguh dia mahita mamereng segala sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh mahita mamereng sudi yang terjadi di Portibion ala sudi Portibion sudah serba konflik dan berkonflik dan menciptakan konflik. Dan sengaja diciptakan konflik. Adong gue. Lalu bagaimana kita diperhadapkan di situ sebagai seorang orang percaya? Bagaimana kita melihat itu dari sudut iman Kristiani kita? Hidup main ikos say sumurung kita mamereng sudi nasa namasa sian sadok naso porsea dope di tonga-tonga ni Portibion. Karena apa? Cara pandang kita dengan setiap masalah dan persoalan pribadi, kehidupan secara mendunia dan berglobal, Yesus telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kita sebagai orang percaya terhadap Dia. Bagaimana Kristus menghadapi konfrontasi yang dihadapi. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi persoalan yang luar biasa bahkan sampai yang membunuh dan mematikan Dia. Yesus kan pernah berkata, ketika Dia menghadapi sudah begitu sakitnya penderitaan itu, sampai Dia pernah berkata, kalaulah cawan ini bisa berlalu dari hidupku, namun natarbainnya calpu panginumanon ima alani hacina, karena pedihnya, karena sakitnya penderitaan itu. Tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Bapanya di sorga. Tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu. Bukan dia tidak bisa menggalang massa untuk merubuhkan para bala tentara Romawi itu. Tapi ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengajarkan setiap kehidupan orang percaya melihat segala sesuatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita itu, bahwa kita menyatu dan bersandar kepada Tuhan itu, menyerahkan hidup sepenuhnya segala apa yang terjadi dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu setiap orang Kristen tidak boleh reaktif melihat segala persoalan. Tidak bisa reaktif, tapi harus selalu menunjukkan nuansa iman yang berbuat, yang selalu menonjolkan bahwa wajah-wajah Dia adalah wajah-wajah dua, bahwa wajah-wajah Dia adalah wajah-wajah bernyanyi yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan suasana selalu pencipta damai. Itulah hidup sebagai seorang yang benar-benar telah bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Jakobus melihat itu dalam dunia konteks gereja mula-mula. Dia melihat
Engkau menyatakan dirimu sebagai seorang orang percaya. Engkau menyatakan dirimu orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak memperlihatkan sebenarnya. Makanya Yakobus ini intinya adalah iman yang bekerja, yang terlihat dari pribadi seset orang. Maka inti dari surat Yakobus itu secara umum amanginang, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Yang iman itu yang harus kelihatan nyata dalam praktek kehidupan setiap orang. Dibereng mak. Bagaimana orang Kristen mula-mula itu menghadapi penderitaan itu? Sungguh dia hal mengharupi persoalan ini. Lalu Yakobus berkata di dalam ayat 13 pembukaan dari khotbah kita. Kalau ada di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Penderitaan ini luas. Boleh karena dianiaya orang. Boleh dianiaya secara fisik. Boleh dianiaya secara psikis, pikiran. Boleh dianiaya karena keterbatasan dan ketidakmampuan sehingga merasa tertindas dan ditindas orang lain. Terlepas mau penderitaan apa yang dimaksud oleh Yakobus. Kalau ada di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Amanginang. Memang dua hal najuk di kita. Tiki masa parukilon do masalas niroha. Di dia do gumurang jolma martangiak tiki ro parukilon na do rolas niroha. Alus yang majok. Tiki ro do parukilon. Lada ong gosongonon. Tiki di tanah Jawa, kesanga do resok udah bayu, dungel BB2. Jadi berbeda tong bolo tu Jawa, pematang tanah Jawa kota sedikit sudah semakin meningkat. Imulo tiki udah bayu, dak bodo berbeda, alam nizolma berbeda, do carana menggudak parukilonna. Bulu tiku udah bayu bulu gudang ngersak manang yang iba gudung jagungna manang emena kan di sana kan daerah pertanian dulu kan itu lumbung padi negara, karena itu adalah irigasi yang dibuka oleh Belanda kan. Jadi belum marsa ibana turatok patok bolau tuku ditua golau. Jeledak kola nama ama di silau tu kuri tuak. Doh kadong akuina. Ido, si patah taburu iba merenonang di si. Itor taburu tok terbuka iba buah hol soyaga mangana so tar tau bina mengulunin na. Aik peso garong ai gabe berubah tikini dang bui be dang lancar be pengairan. Gabi gudang mamabad darat Parsabani, gabi beralih, arong manajagung, arong sudiro niyan menghasilkan. Lagi gumurang masih patay yang langi bagudung. Laos bagudungom mamang nang parohonar sakin na. Jadi hudok koma, bahasa ulu hamuyar saki bagudung niku. Si patah kan, ay bulu pala do gabi bagudung mangar saki bang, ngapa kecil huhilala hidup tau kan? So nido hita do persoalan kecil pe gabi gumudang imabek kita marsak tur medeli hita seminggu manga pedang laku minum dang laku songon nido ngedde na marsahiti si maduane te si tua ngiluba pe payet sudi ibodut olala ni persoalan name met imulu ala Kristen banyak kabe persoalan yang kecil hilangkan, yang besar dikecilkan. Tang boy halak Kristen gabe kompor. Harus pemberi solusi.
harus memberi win-win solution, harus memberi solusi dalam penderitaan. Jadi kalau Jakobus menyatakan itu, jika ada dari antara kamu yang menderita, hendaklah dia berdoa. Dia mau menyatakan memang tidak pernah orang bisa terbebas dari berbagai macam penderitaan, dan tidak bisa kita mengeluarkan diri kita dari situ. Di zaman era teknologi ini, Amang Inang, di zaman kesanggihan ilmu dan pengetahuan ini, saya heran bu ido portibion doh sinadongan ni zolmai peluah kita sa penderitaan. Alay usukum mahamu, bu ido. Mulu kurang nuai kepeng mu Amang Inang, tibu jabatam hebat huasom. Ngabui jamikui peluah hokos yang rumang ni penderitaan. Bisa enggak? Halus na daung. Dah, semua kalau kristik kita kebur menjawab daung. Mulu gudak kepek tahoro ngajamina dang marsahi inong. Manang gabita bagurang ko sahib mulu gudak kepeng. Halus ya muzo tong. Tabagurang ko sahib mulu gudak kepeng. So nasim-sinyum minangan inak sinaga. Boy do tabagurak sahid tong. Alay boy do las roha, boy. Tergantung kita do memanage kehidupan non. Ale mo lugurak kepeng gabi selesai do persoalan manang tab baru persoalan. Jadi dang buih neneng dohonokku tidak bisa perangkat yang kita miliki menjawab bahwa kita tidak bisa menyelesaikan persoalan. Dang buih kecanggihan yang dimiliki portibion menjawab masalah kehidupan kita, enggak bisa. Bolo songoni do dak pola masa Covid, dak pola masa pandemik. Dang ido tak pola masa bini anak-anak subui. Semua bisa, tapi ternyata tidak bisa. Yakobus mau menyatakan itu Amang Inang. Jika ada dari antara kamu yang menderita, hendaklah dia berdoa. Karena apa? Olah Tuhan itu bui mengelusi. Olah Tuhan itu bui mengelusi hui-hui mi. Dan jika ada yang bersuka cita dan bergembira, hendaklah dia menyanyi. Marid de maho tutuhani. Patudu pamujommu tutuhani. Dua hal yang harus dilakukan setiap orang. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana ini dua ini? Sipata mulihata yang mengmertangiang ala yakid daw. Anggonai ko tahun sudido lancar roh kita martangyang kan. Alana pengalamak ko ya dong sonon di mungkin mudah-mudahan lah bulan 7 Agustus kita sudah pertangyangan di rumah-rumah, bukan pertangyangan di gereja lagi, sudah masa endemi sekarang. Nah itu yang saya katakan tadi, dari perubahan pandemi ke endemi, mungkin nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Heru pengalamat sonon. Dan yakin saya ini bukan cerita bohongan, karena masih sering saya lihat orang berdua membuka catatan. Ibu kebena suratna. Sampai sekarang masih sering saya temukan itu. Adong ko pehamu nomor catatan martangyang surat ibana tangyang nga. Hapi gatti mar celanana gatti matong lauto pesta kan menang bezuna. Dang isi tok surat-surat ditangyang ngai. Basar pesoni, ibu udah sonon, tiki pertanyaan di jauh-jauh kan, dang betod dope sudi jauh, mulu hitan, papat dope, apalagi mulu daerah gempa kan nggak bisa, bukan karena nggak ada uangnya membangun beton, bemulu rohamu tuh tarutung, bir kamu gudang berjauh papa nak kamanamora do pertarutung, alaya lana daerah gempa do isi, dang boy sembarang, membangun jadi beton, basutung pikir kamu, jauh ay papat do beson, memang umar garon no yang papat sebe tu, baunang gak bisa tong liaro kamu atong bololahu tu bunasu, kok papan ya namu, memang umar garo papan siak kau, so pikir kamu bangkunai udulam non, no yang umar garo cesudi tembokon, gak bisa deh, gak terhitung sekarang nilainya, harganya kayu. Jadi kan kalau pertanyaan berjuma matayeto, itu hudul may benehel ngulu sabil menyambuk naro pertanyaan, ngesolot tu ni benehel dehai, di papa-papa ni tanya nggak. Bedak saya dari mana, lem Roma tamu, lem Roma natorop, masuk kamang, saya dak standing o ibanet tong, lem margeser nggak sampai dau 3 meter risa 2 tok kudulan na yan, dak ding o ibanet tanpa sadar,
Sahak matong kamulu di jebu martangyang masian perjebu. Duk sahak martangyang seperjebu bayak kau kamu mak sungguh dia mamatay. Baik mak saya itu luki main atay to. Beredu hatsi gotinga baik mak ina. Sampai hatsit. Budu terjadi karena zoni. Saya bukan cerita-cerita bohongan itu. Fakta doy. Yang mau saya katakan bukan itu. Bukan soal cara dan bagaimana berdoa, tapi berdoa yang bagaimana yang didengarkan oleh Tuhan sampai dikatakan satu contoh di sini seperti Elia. Kalau dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya, muluninna. Yang benar bagaimana? Partigor na songod dia. Na mergogo situ tudo tangi yang ke partigor. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang benar bagaimana? Adakah kita rupanya orang benar? Aduh kita zolman nasitong. Jujur zatong, aku beda ku pasutang dang merasa menjadi orang benar bah. Besutong nair punak pebat di tahu. Ada kita orang benar manginang. Mula dong madok, alona don no jami tahu. Tidak ada kita orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu siapa tuk tang yang ni? Siapa maksud nih atau? Doa orang benar sangat besar kuasanya dan Tuhan pasti mendengarnya. Kalau dalam terjemahan LAI yang baru yang terbit tahun 97 karena sampai sekarang belum selesai terjemahan revisi baru Alkitab Perjanjian Lama, kalau di terjemahan yang baru mungkin secepatnya nanti keluar Alkitab yang baru akan besar kuasanya dan ada hasilnya. Itu kalau terjemahan baru dari kata-kata aslinya. Kenapa dikatakan Jakobus itu doa orang benar? Yang benar bagaimana? Benar yang dikatakan di sini adalah tidak ada kita yang benar di hadapan Tuhan. Justru tidak benarlah kita di hadapan Tuhan, makanya kita berdoa. Berarti setiap orang yang berdoa itu mengaku dirinya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah. Itulah yang disebut orang yang benar. Yang mengaku dirinya adalah orang lemah, orang berdosa. Justru itulah yang membuat kita berdoa kepada Tuhan. Saya bukan orang benar, tapi ketika saya sadar saya adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak, disitulah saya menjadi orang yang benar. Boleh paham sampai di situ? Alana sadar doa udah kalak nasitong, Tuhan perdosa doau. Dan ketika saya dalam doa saya berkata seperti itu, saya sadar di hadapan Tuhan bahwa aku adalah orang berdosa. Disitulah saya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tikos dohoba, sadar roho hape dang colma, natik kocok, dak colma nasit toko, ujaloma tangyangmi, alani dodang alani, gajang-gajang nitangi yang doho uli nitangi yang dibigi tu hatai. Tapi adalah kebenaran kita menyadari kita adalah orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan justru karena kita tidak pantas itulah kita menyadari hidup kita ini. Lalu Tuhan menyatakan tikos dohoba. Kita doho hape dirim. Dak telupon yan alani argama hodiau. Hutangi homma tangyang. Kira-kira begitu. Nabaduahon buah dua saya tangi hot Tuhan itangyangi buasa sielie tutu jol mana so malu isongok kita ala ditangi hot Tuhan ido tangyang ngaunang rojo udah 3 tahun 6 bulan ngamata kaku bangson ninna diului Tuhan ido Roma ho Tuhan pa Roma udah nih asiroha ngabertoa biar lagi sude unang las pamaten na itangi hot Tuhan ido buasa tangyang ngisilia di tangihon. 2 hal neneng dohononna. Sadarlah kita mangenang. Kita ini adalah orang-orang yang lemah dan pendosa-pendosa.
Sadari di hadapan Tuhanmu. Sadari. Yang kedua, uluho manesa dosa ni donganmu. Coba baca ulang-ulang amang. Ido bese merukilau saborong inot taringot 7 tahun. Hari tangi hot Tuhani dotang yang tahun. Karena firman Tuhan ini mengajak kita juga bagaimana kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itulah komunitas orang percaya yang saling mendoakan dan saling mengampuni. Uluduhita haru Tuhani di sisa dosa tai diampuni ha orang atai. Jalai dotang yang diajar rotu hatai itu hita kasih sian nai Matius 5:1 Matius 6. Sisa madosa nami songon pandesa nami. Ampunilah kami seperti adong gon waeng di hat siti ho halak. Pernahkah kamu amanginang membuat orang sakit hati? Pernahkah engkau disakiti? Belemuin nah moto. Belemui. Hidup persoalan na. Edak terjalo ajaran ni Bibilon. Memang naboratang gabi Kristenon. Mulai pas tapodot siamun leon mulai danggur horoh batu danggur labok ngai pisangnya teh pisang abom muse buido aya merukil lo yang laboratan ha Kristenonon alai dang adong nauta busiak kalak na porsia di Tuhane. Sakit memang pedas. Tapi tidak ada, itulah keenakannya. Berarti Tuhan menginginkan kita bukan hanya senang di surga, berkomunitas di surga, tetapi berkomunitas dengan penuh kedamaian di dunia. Karena satu kedatangan Kristus hadir di dunia adalah untuk mewujudkan kerajaan damai. Hasang apa mari debatana de gijang dame ma? Taburi. Lalu bagaimana kita mengagar doa itu bisa didengar Tuhan? Tuhan mengajak melalui Yakobus kita diajak hendaklah saling mengampuni dan mendoakan. Jadi nak peborat ido perkara soal kehidupan porseha musape mate hita dang meruzuk perkaraon. Terus do bergajang-gajang muluon. Porsehamu. Iya, kehidupan noax najulu ba suri herana transmigrasi syakitaan tuson. Yakik kamu dak pula 3 tahun naik transmigrasi na masa Jakarta tahun tu luar nasing mose. Berubah semuanya manginang. Semua berubah. Kehidupan ini juga. Selesai pandemi ini kita belum tahu apa. Terus dong nguluut songoni. Tetapi itu mula dong logo nyari adong go ariudan terus dui. Itu adalah gambaran hidup. Lalu bagaimana kita tetap bisa menghadapi hidup ini terus dengan warna kasih dan kedamaian agar doa-doa kita itu dengarkan oleh Tuhan itu. Bahasa yulu mah kita mengampuni atong. Au jujur Abeno na tela sungni hadora par mudarun niba alai drastis dua turun. Iya. Jadi mubah mahita. Ulu mahita mubah. Aku sadari do. Dan go pe umur 50 amanginang. Lai urayak kod do drastis dau dalam hal baik mendengar dan menyikapi berbagai masalah. Gudang gozol melembetu elem zugul. Bama mazo. Lem takang. Hape par hapor siaonom bolo torus do nang lembetu sa sitong hapor siaona betul-betul may bena. Lamudu
sorminan serep dang perlu bisa manangah dak perlu bio dia ngugangungkan dak perlu bio songono dak perlu bon ikom masa matok songon nedok nyala bataki di zulu ibana si aduon dipudi ma ibana si dang betok sekon kuak kuak kuak. Nah bukan begitu. Oh lo mahita merdamnya saya tangi hot Tuhan nih. Itu syarat menurut Yakobus. Kenapa Elia didengarkan doanya? Dah dong hosom elat teal di bagasan ibana. Tapi bejabat tinggi bana dak pola yang garang-garho nih. Tapi go artana dak pola yartar ya sangasakko nih. Ndak, betul-betul tulus lah, berdamailah. Karena sesama dosa nih akan berdosa, hasalannya kalah namar salah Tuhan. Lalu Tuhan mendengar dan itulah fungsi kita. Di Apostol Paulus doi Turia Tesalonik. Unang macadi hamu martangiang. Saling mendoakanlah kamu. Masih tangiangan mahamu, masih sesa dosa mahamu. Asa ditangihon Tuhan ini. Tangiang tak. Jadi maul doa mang. Berarti jawaban singkatnya, saya kebetulan anak-anak kita pelajar CD sudah diputuskan untuk melakukan retreat minggu depan. Saya sedang mempersiapkan materi ceramah singkat. Bagaimana remaja Kristen sebagai saksi-saksi Kristus menghadapi dunia modern sekarang ini. Saya sedang persiapkan karena apa? Salamat dasor riha Kristen nona kamanginang sega dulu hutan. Bisa, tidak apa. Lalu kita sedang mempersiapkan mereka bagaimana mereka melihat zaman ini agar tidak jatuh dan selalu mendekatkan menjadi manusia-manusia pendoa. Lani doa kamanginang dang gajang tona ni jami taon. Ngulu si partangiang dohita. Hidup kita adalah hidup yang pendoa. Jawaban-jawaban yang bisa kita terima dari Tuhan itu menyangkut persoalan kehidupan kita ini hanyalah lewat komunikasi kita intens dan akrab dengan Tuhan itu. Tapi pribadi kita itu juga harus kita bersihkan amanginang. Asa ditangihon Tuhan ini, tangiangi. Bolok koma. Karena sudah gani siap pikiranmu. Bolokon. Bulu yang berbeda si A tu si B pada memang. Undang doh tu berbeda-bedahon. Gitu kan? Pencipta kedamaian. Ampunilah orang lain. Marilah saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan pasti mendengar doa kita. Bertekunlah dalam doa. Haburjuhumma martangiang alusan ni debatado tangyangmu molo di pahobbarho ngolum tulomo ni rohani debata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami pada saat ini. Firman Tuhan berkata biarlah kami semakin tekun berdoa. Hanya lewat doa Tuhan bisa kami menyampaikan sukacita dan duka cita. Masalah dan penderitaan yang kami hadapi. Hanya lewat doa kami yakin dan percaya sungguh akan menolong dan melepaskan kami. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi betul-betul menjadi beriman yang selalu hidup menyatu dengan Tuhan dan hidup yang sejajar dan selaras di hadapan Tuhan. Baik perbuatan kami sejajar dengan doa-doa kami. Ketika itulah Tuhan akan menjawab dan mendengar segala doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar menjadi hidup si pendoa. Langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah si pendoa yang selalu menyatu dan menyerahkan hidup seutuhnya, diatur baik langkah-langkah kehidupan kami. Agar semua Tuhan segala permohonan kami Tuhan bisa mendengar dalam perjalanan kehidupan kami. Sertai kami Tuhan
dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kecil besar segala persoalan dan masalah yang kami hadapi, biarlah kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan keadilan-Mu dan kebenaran-Mu bagi kehidupan setiap orang. Berkati Tuhan seluruh pelayanan kami di gereja ini, agar bisa kami layankan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri segala kekuatan dan kesehatan baik bagi jemaat dan bagi seluruh para hamba-hamba Tuhan, agar semua aktivitas kami di gereja ini bisa berjalan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.